Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan serta kekuatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah, dan juga dilanjutkan dengan pelaksanaan kajian rutin ba'da subuh. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insya Allah kita akan belajar berkaitan dengan adab-adab bertamu. Salah satunya adalah ketika kita bertamu dalam suatu walimah, karena kita semua ini adalah makhluk sosial yang terkadang kita membutuhkan terhadap orang lain. Salah satu ayat yang berkaitan dengan hal ini yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 53 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghaira nadirina inahu walakin idza duyitum fadkhulu fa idza tami'tum pangtashiru wala musta'nisina li hadisin inna dzalikum kana yu'din nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana indallahi 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabiyyi, janganlah kamu masuki rumah-rumah Nabi. Kalau malam dibahas tentang makiyah madaniyah, ketika ada bahasa Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini masuk makiyah atau madaniyah? Madaniyah, karena makiyah itu diawali dengan cirinya ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal insan. Nah, ini diseru orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi illa ayyudana lakum, kecuali bila kamu diizinkan ila ta'amin ghaira nadirina ina, untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak atau makanannya. Walakin idza du'itum fadkhulu, tetapi jika kamu diundang maka masuklah.
Walakin idza du'itum fadhulu. Jadi ketika kita diundang maka masuklah. Fa idza tumitum pangtasiru. Bila selesai makan di undangan tersebut maka fangtasiru, cepat-cepat keluar gitu. Wala musta'nisina li hadisin. Jangan asik saja ngobrol. Gitu ya. Inna dzalikum kana yu'din nabiyyi fayastahyi minkum. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh keluar. Wallahu la yastahyi minal haq, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah di balik hijab atau tabir. Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihinna. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Wa ma kana lakum an tu'du Rasulullah, dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Wala antangkihu azwajahu mim ba'dihi abada, dan tidak pula mengawini istri-istrinya sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna dzalikum kana indallahi azima. Sesungguhnya perbuatan menyakiti itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah adab walimah. Kalau di kita mah berarti adab hajatan lah, dan mengundang orang untuk datang ke hajatan kita. Yang kedua, ayat ini menjelaskan berkaitan dengan syariat menggunakan hijab. Ya. Nah, berkaitan dengan dua hal ini, asbabun nuzulnya atau sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini ada dua hal juga. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, bahwa diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah pada awalnya itu monogami, ya, ketika dengan Siti Khadijah itu hanya satu saja. Nah, setelah Siti Khadijah meninggal di usia 50 tahun ke atas, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi beberapa istri. Dan kaitan dengan hukum menikahi beberapa istri itu pada waktu itu memang belum dibatasi untuk Rasul. Kalau sekarang kan dibatasi untuk umat Nabi, fankihu ma shobalakum minan nisa'i masna wasulasa warruba'. Jadi kita menikah itu dibatasi, hanya 4 saja maksimal. Kalau lebih dari 4, maka itu tidak boleh. Dan juga ada dengan syarat dan ketentuan berlaku. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau seandainya kita tidak, dalam diri kita tidak bisa berbuat adil, ya cukup 1. Maka bapak-bapak di sini itu sesungguhnya adalah takut tidak bisa berbuat adil begitu. Atau mungkin tidak mampu saja, atau tidak berani saja begitu. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Malik ini dipanggil oleh ibunya, namanya Ummi Sulaim. Kata Ummi Sulaim, Anas,
sampaikan salamku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku memberikan makanan atau bubur yang disimpan di atas talam. Kalau kita mau nampan lah gitu. Kayaknya Pak Apan begitu membawa makanan, bisa nasi kebuli gitu ya, beberapa nampan begitu. Nah, ketika datang kepada Rasulullah, Anas bin Malik ini, ya Rasulullah, ada salam dari ibuku dan ini ada makanan. Kata Rasulullah, simpan makanan itu, silahkan undang si fulan, dan siapa saja yang kau temui. Yang namanya Anas bin Malik itu sigap begitu. Ketika disuruh ngundang langsung action. Maka orang yang bertemu dengan Anas bin Malik diundang. Ketika datang ke A, wahai A, diundang perjamuan makan oleh Rasulullah. Karena yang undangnya adalah Anas bin Malik atas nama Rasulullah, maka banyak yang tersosialisasikan dengan baik. Ya kalau sekarang mungkin di grup ya, dimohon kesediaan kehadirannya untuk acara makan-makan. Wah, langsung itu satu grup itu komen insya Allah. Tapi kalau di grup itu dimohon untuk kerja bakti, mohon maaf ya aku ada keperluan, nah katanya gitu. Nah akhirnya ketika bertemu lagi dengan Rasulullah, kata Rasulullah, wahai Anas, berapa orang yang kau undang? Kurang lebih 300 orang ya Rasulullah. Baik kalau begitu, bikin kelompok 10-10. Lalu kasihkan makan. Wah, kumpul 10 makan gitu, ngariung. Ya. Biasalah ngariung. Kalau di bahasa kita ngomong botram naon. Wah, ngariung. Nah, ada setelah beres makan, ada yang keluar. Di rumah Rasulullah itu kan memang tidak besar. Ada yang keluar, ada juga yang setelah makan tuh ngobrol-ngobrol gitu. Yang pada akhirnya rumahnya ini memang sesak. Sudah kecil, undangannya banyak, 300 orangan. Ketika yang 10 sudah makan dan Rasulullah memerintahkan kepada Anas, angkat itu talamnya, angkat itu nampannya. Bingung juga. Kata Anas bin Malik, kalau saya angkat masih pada ngobrol. Komo meureun ayeuna mah dituruskeun ku ngarokok gitu, bari ngobrol gitu kan. Nah akhirnya Rasulullah pada waktu itu juga agak jengah juga. Bahkan istri-istrinya pun berpaling melihat ke dinding. Akhirnya ditemui oleh Rasulullah, diucapkan salam kepada istrinya itu, lalu kembali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah, lalu dibuat tabir, dibuat hijab, begitu, dipasang hijab atau gorden gitu sekarang itu. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini berkaitan dengan tadi adab tata krama kita datang kepada sebuah walimahan. Maka ini ada efek hukumnya, ya. Ada efek hukumnya. Jadi efek hukum yang pertama berkaitan dengan adab walimahan ini, pertanyaannya adalah, bolehkah menghadiri walimah tanpa undangan? Kira-kira nih, kalau seandainya ada ya di blok J begitu, ada yang nikahan, kita tidak diundang, boleh nggak kita datang kepada yang hajatan itu? Boleh tidak? Boleh atau tidak nih? Boleh tidak? Tidak boleh. Boleh tidak? Tidak. Boleh. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya.
Jadi ketika kita menghadiri walimahan tetapi sohibul hajatnya itu tidak mengundang kita, maka para pakar fikih sepakat tidak boleh masuk, tidak boleh datang, tidak boleh makan tanpa seizin sohibul hajat. Ya, jadi kalau tidak diundang jangan datang. Tapi kalau diundang harus datang. Ya. Nah, bagaimana kalau undangannya itu secara umum? Kepada para jamaah Masjid Jami Al-Hikmah dipersilahkan untuk datang ke rumah aku untuk melaksanakan tasyakuran. Itu boleh nggak kalau begitu? Berarti setiap jamaah boleh, karena itu diundang begitu. Atau melalui yang lain, ketua DKM yang undang, diumumkan di speaker masjid atau di WA grup begitu, itu kan mengundang. Nah, yang tidak boleh itu adalah tidak diundang sama sekali. Atau kalau sekarang mungkin pakai undangan kan, ketika ada hajatan itu ada undangan. Hajatan di tetangga kita memang agak jauh sih begitu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yahillu malum ri'in muslimin illa biti binafsi. Tidak halal harta seorang muslim melainkan atas kerelaan hatinya. Maka orang yang datang tanpa diundang itu disebutnya dengan tatoful, gitu ya. Jadi menghadiri walimahan tanpa diundang, tamu tanpa diundang, ini namanya adalah tatoful. Nah, bagi mereka yang begitu, yang tidak diundang itu ya tidak boleh, gitu ya. Tidak boleh menghadiri undangan, tidak boleh menghadiri walimahan tanpa diundang. Dan ini hukumnya haram. Maka ingat saya dulu ketika ngaji di pesantren As'ariyah, ketika ada yang makan, lalu yang makan itu datang begitu, kita ikutan makan. Disebutnya itu, istilahnya di sana itu adalah nopel. Ya, jadi bahasanya tapopul itu istilahnya adalah tufail gitu. Ya. Lain file lain tufel, maka bahasanya itu adalah tamu tak diundang itu adalah namanya tufail. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya berkaitan dengan yang kedua, ya, berkaitan dengan yang kedua, apakah duduk seusai walimah bagaimana hukumnya? Ya, kita sudah diundang nih, kita sudah diundang. Ketika di undangan itu kita ngobrol-ngobrol, selesai makan itu gitu, bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Hukumnya, kalau seandainya seperti kejadian asbabun nuzul tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga membuat sesak, sehingga membuat tuan rumahnya ini menjadi kurang enak begitu, itu jadi haram gitu. Tetapi kalau seandainya memang ada izin, ya kalau dibayangkan sekarang itu, saya kira kan banyak ya tempat-tempat yang luas. Ketika rumahnya kecil, sewa gedung kan gitu. Ketika kita sudah beres makan, lalu kita diam dulu di sana, terus bertemu lagi dengan undangan-undangan yang lain, selama tempatnya memungkinkan, gitu ya. Selama tempatnya memungkinkan itu diperbolehkan, ya. Selama tempatnya memungkinkan itu diperbolehkan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan tata krama dalam Islam ketika kita menghadiri sebuah walimahan, ya. Jadi kalau seandainya diundang lalu kita makan, setelah makan
kalau tidak pro di tempat gitu, lalu kita ngobrol-ngobrol dengan yang lain, itu selama ada izin dari sohibul hajat, kalau sekarang mungkin panitianya lah gitu ya, panitianya, oh silakan, masih banyak tempat begitu. Nah ini kita harus menyesuaikan. Nah bagaimana dengan makanannya? Ya, bagaimana dengan makanannya? Ketika kita diundang, lalu kita makan, boleh nggak ngambil makanan dibawa ke rumah? Ya kita lah contoh nih, ada syukuran nih di Pak Dana, kita ngumpul, lalu kita membaca surah Yasin gitu kan, dan yang lain sebagainya, berdoa bersama. Setelah itu dikasih ngopi begitu, ya. Atau dikasih makan ngeriung, limaan semua ngeriung, udah gitu, bolehkah kita membawa makanan yang ada di tempat itu? Boleh apa tidak? Kalau seandainya kita dipersilahkan, kata sahibul hajatnya, oh silahkan dibawa saja, maka itu boleh, halal. Tapi kalau seandainya tidak ada instruksi itu, nggak boleh. Atau kita seolah-olah jadi tuan rumahnya. Silakan Pak Nur, bawa aja, bawa. Nah ini nggak boleh. Ya, seolah-olah tuan rumah. Oh itu tuh ada tuh di piring tuh. Bawa aja pakai kresek. Nah itu nggak boleh. Ya. Jadi berkaitan dengan ini, tanpa izin dari sahibul hajat itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, kandungan hukum yang ketiga, apakah perintah hijab itu umum? Nah, yang selanjutnya ini tadi kaitan dengan walimahan, ya, kaitan dengan walimahan. Nah, yang selanjutnya adalah perintah berhijab itu umum atau khusus untuk istri-istri Nabi. Nah, ini juga ada turun asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, maaf. Jadi asbabun nuzulnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, banyak orang yang baik dan orang yang kurang baik begitu datang ke rumahmu, maka istri-istrimu itu ya Rasul tolong untuk tertutup begitu. Nah pada akhirnya turun ayat ini, bahwa ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'ikal mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabina, ya, jalabibihinna gitu. Maka kayak bahasa jilbab gitu. Nah, wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ini Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Nah, karena tadi ketika ada orang yang datang, yang konsultasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka etikanya pada waktu itu harus ditutup dengan tabir, harus ditutup dengan hijab, gitu, supaya tidak transparan, tidak langsung melihat, begitu. Nah ini menandakan bahwa walaupun perintah berhijabnya kepada istri dan anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada juga wal mu'minina yudninina alaihinna, juga diperintahkan kepada kaum muslimin. Artinya berarti perintah ini tidak hanya kepada keluarga Nabi, tetapi juga kepada kaum muslimin, kaum muslimat, perempuan-perempuan harus menutup, ya, hijabnya itu atau jilbabnya itu ke seluruh tubuhnya. Karena yang disebut dengan aurat itu ya sesuatu yang bisa mendatangkan birahi lah gitu. Kalau kita menggunakan pakaian lalu pakaiannya itu ketat begitu sehingga memperlihatkan tonjolannya, itu kan menyebabkan orang lain melihatnya
menjadi kurang bagus begitu. Nah, oleh karena itu maka di sini sekarang itu tren ya menggunakan disebutnya hijab syar'i begitu. Anu nguyupuk ka dieu gitu. Emang tujuannya ya menutup apa namanya rambutnya juga menutup dadanya gitu ya. Supaya apa? Supaya safety begitu. Jadi kalau seandainya produk itu produk kemasannya harus bagus begitu. Ketika kemasannya bagus maka akan laku kan gitu. Berarti bernilai. Begitupun wanita yang tertutup auratnya, maka wanita tersebut insya Allah aman dari godaan-godaan laki-laki yang memang suka usil begitu. Karena ketika datang wanita menggunakan pakaian yang tertutup auratnya, saya kira mau diheureyan gitu. Tapi lamun ayeuna anu seksi begitu, seperti pakai rok mini sekarang itu, dulu musimnya, sekarang udah mulai lagi nih rok mini. Maka ada pertanyaan, apa bedanya rok mini dengan kapal terbang? Kalau kapal terbang semakin tinggi semakin nggak kelihatan katanya. Tapi kalau rok mini semakin tinggi maka semakin kelihatan. Dan bedanya begitu. Ya. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka penting dalam kandungan ayat ini diperintahkan yaitu untuk menutup aurat, salah satunya yaitu menjulurkan sampai ke dadanya sehingga tertutup, tidak kelihatan yang menonjol di wanita tersebut begitu. Nah, yang selanjutnya yang keempat, ini kaitan dengan tadi makanan itu yang disajikan kepada tamu itu untuk dimiliki atau hanya boleh dinikmati saja. Tergantung. Kalau di kita kan kebiasaannya, di kita itu kebiasaannya dikasih ya, dihidangkan ada airnya gitu kan, pakai piring lah, dan juga dikasih beseknya kan gitu. Nah, kalau yang beseknya itu diperintahkan bisa dibawa gitu. Dan alhamdulillah diijabah. Ya, alhamdulillah diijabah. Nah, hal tersebut ketika memang hanya dinikmati saja di tempat, perintahnya udah dinikmati di tempat saja. Kalau seandainya diperbolehkan untuk dibawa, baru boleh dibawa. Ya, itu kaitan dengan adab ketika kita makan di sebuah walimah. Nah, yang kelima, ya, berkaitan dengan kandungan hukum dari ayat yang Al-Ahzab 53 ini, berkaitan juga dengan status pernikahan istri-istri Nabi, ya. Apakah ketika sudah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah boleh dinikahi atau tidak? Ya. Apakah boleh dinikahi atau tidak? Di sini dijelaskan dalam ayat tersebut, wala antangkihu ajwajahu mim ba'dihi abada. Kita tidak boleh menikahi mantan-mantan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena tidak ada bekas, tidak ada mantan. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi istrinya itu nanti di akhirat pun akan tetap menjadi statusnya istrinya. Kecuali ada salah satu yang namanya kalbiah gitu ya. Jadi orang tersebut diceraikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pada waktu itu setelah diceraikan oleh Rasulullah menikah lagi. Dan para sahabat sepakat bahwa pada waktu itu tidak ada yang komen, emang enggak? Oh itu berarti boleh kalau seandainya Rasulullah masih hidup pada waktu itu. Kalau Rasulullah sudah meninggal, istri-istrinya itu tidak diperbolehkan dinikahi oleh orang lain. Bagaimana kaitan dengan idahnya? Idah orang yang meninggal. Nah,
bagi istri Rasul, karena memang dua pendapat ini, ada yang mengatakan harus menunggu iddah, ya, menunggu, masa menunggu, dan itu merupakan sebuah ibadah, dan ada juga yang mengatakan nggak usah ada iddah begitu. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini statusnya masih merupakan istri Rasul nanti sampai akhir kiamat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullu nasabin wa nasabin yang qati'u illa sababi wa nasabi fa innahu bakin ila yaumil qiyamah. Jadi setelah setiap pertalian keluarga itu nasabnya akan terputus kecuali hubungan kekeluargaanku dan nasabku yang akan kekal sampai hari kiamat. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan dari ayat-ayat hukum berkaitan dengan Quran surah Al-Ahzab ayat 53 ini, yang pertama, masuk rumah Nabi tanpa izin atau undangan sebelum ada undangan atau tidak diundang itu adalah terlarang. Jadi tidak boleh, ya. Berarti bukan hanya ke rumah Nabi saja. Saat ini pun ketika kita tidak diundang, maka datangnya itu adalah terlarang kecuali ada undangan. Yang kedua, tidak boleh atau tidak baik menghadiri undangan sebelum makanan yang akan disajikan itu dimasak, gitu ya. Jadi mah lamun sekarang makan ada undangan tuh, biasanya di undangan itu mulai ada resepsi atau walimahnya itu pukul 10 sampai pukul 13 kalau di gedung. Kita mau datang, sebelum itu nggak boleh. Kalau sebelum ada hidangan, kadang kan sahibul hajat juga riweuh kan, dikasih apa ini kan gitu. Karena pada waktu itu belum masak. Kalau masak, kalau sekarang kan udah catering ya. Tapi catering juga kan ada janjinya, datangnya jam sekian, gitu ya. Demikian juga dilarang duduk berlama-lama, ya. Jadi setelah kita makan itu dilarang duduk berlama-lama, apalagi kalau banyak undangannya gitu, sehingga dapat menyesakkan, gitu ya, menjadi kredit. Nah, yang ketiga, harus menghormati, memuliakan, melaksanakan perintah-perintah, ya, dan mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang keempat, menyakiti Rasulullah dengan ucapan atau perbuatan hukumnya haram. Dan sebaliknya wajib bersikap sopan kepadanya dalam segala keadaan. Ya, salah satunya dipraktekkan oleh Anas bin Malik ketika diperintahkan untuk mengundang langsung, gitu ya. Yang kelima, haram mengawini istri-istri Rasul setelah Rasulullah meninggal. Sebab mereka masih tetap berstatus sebagai istri Rasulullah sampai hari kiamat. Ini khusus ya kalau untuk istri Rasul. Bagaimana kalau mantan salah satu dari kita menjande gitu, ya, ngejanda, ya itu mah silahkan saja. Karena nasab kita itu terputus begitu ya. Atau ada mantan lah kalau di kita itu, kecuali di Rasulullah SAW. Yang keenam, akhlak Rasulullah yang luhur menghalanginya untuk menyuruh orang yang telah selesai makan keluar dari rumahnya, gitu ya. Ya kan Rasulullah itu ya tadilah pemaaf gitu. Ketika sudah makannya kudu ngarti we gitu. Ulah nepikeun ke ayeuna di rumah itu sesak begitu. Nah, yang selanjutnya ketujuh, istri-istri Rasul adalah wanita-wanita panutan dan contoh pribadi-pribadi tinggi untuk seluruh wanita. Oleh karena itu dalam berbincang-bincang dengan mereka harus dilakukan di balik tabir. Ya tadi teh ya. Jadi jangan interaksinya itu jangan tanpa tabir begitu. Nah, ini pun memang berlaku untuk kita, ya. Berlaku untuk kita bahwa tidak boleh apalagi berduaan. Ini jadi fitnah. Ya, salah satunya itu berboncengan motor saja dengan istri, ya.
Ketika kita bawa motor, ada istri orang, padahal kita mau menolong gitu nih ya, mau menolong, ikut. Coba kalau ada yang moto dikirim di grup gitu kan, ini jadi fitnah gitu ya. Ya. Nah, yang kedelapan, tidak bergaul bebas dengan perempuan yang bukan mahram. Ya. Jadi berkaitan dengan ayat ini memberikan pemahaman kepada kita berkaitan dengan acara walimahan. Jadi kita harus punya adab tata krama, jangan sampai tadi membuat sohibul hajat itu jadi kurang enak gitu ya dengan kedatangan kita, karena kita bisa memberikan warna yang kurang baik ketika kita diundang. Demikian berkaitan dengan Quran surah Al-Ahzab ayat 53 ini. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah dan juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.